Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dari kelas 2C dengan NIM K7324119. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perjuangan hak asasi manusia di Indonesia sudah dimulai sejak zaman prakemerdekaan yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini melalui surat-suratnya yang menyoroti pentingnya hak asasi manusia. Kemudian setelah kemerdekaan, sejarah perkembangan hak asasi manusia terbagi dalam 3 periode, yaitu periode lama, periode baru, dan reformasi. Pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1967, perhatian terhadap hak asasi manusia mulai terlihat sejak sidang PPUPKI, ketika Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman mengusulkan agar HAM dimuat dalam UUD 1945. Namun, hanya sebagian yang tercantum, dan penjelasan lebih rinci baru dimuat dalam Konstitusi RIS dan UUDS tahun 1950. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan dengan pembukaan yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan harus dihapus karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Meski demikian, praktik pemerintahan pada masa Orde Lama justru menunjukkan pelanggaran HAM. Presiden Soekarno mengusung ideologi Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme yang memberi ruang besar bagi PKI. Kedekatan ini menimbulkan konflik politik dan sosial yang memuncak dalam peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Tragedi tersebut menyebabkan tewasnya beberapa jenderal TNI dan memicu krisis nasional. Pada masa Orde Baru, HAM sering dianggap sebagai pemikiran liberal ala Barat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga penerapannya dibatasi. Meskipun pada tahun 1993 dibentuk Komnas HAM, melalui keputusan Presiden sebagai langkah nyata untuk menegakkan hak asasi manusia, kinerjanya masih terbatas akibat kuatnya pengaruh politik pada masa itu. Hal ini membuat penanganan pelanggaran HAM kurang efektif selama era pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, sistem politik mulai berubah setelah Golkar memenangkan pemilu pada tahun 1971 dengan regulasi politik yang semakin ketat. Ketidakpuasan masyarakat muncul, terutama terhadap pembangunan ekonomi kapitalis dan masuknya modal asing. Meskipun perkembangan politik mulai membaik pada 1980-an, era ini juga dikenal dengan pelanggaran HAM. Kebebasan berpendapat dibatasi dan setiap oposisi dianggap makar serta bertentangan dengan pemerintah. Hukum digunakan sebagai alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan, yang menyebabkan rasa skeptis di masyarakat dan kesulitan dalam mencari keadilan. Kondisi ini bertolak belakang dengan cita-cita negara hukum yang seharusnya menjunjung keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Penegakan hak asasi manusia menjadi salah satu agenda utama di era reformasi. Pada masa reformasi, HAM berkembang dengan cukup pesat, dengan bukti lahirnya TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Selain itu, HAM juga mendapatkan sorotan dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin hak asasi manusia. Kemudian ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas tentang hak asasi manusia. Gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan hak asasi manusia berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui rencana aksi nasional dan hak asasi manusia. Dari video pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perjuangan hak asasi manusia di Indonesia sudah dimulai sejak zaman prakemerdekaan hingga masa reformasi. Pada masa Orde Lama, perhatian terhadap hak asasi manusia sudah mulai muncul, tetapi pelaksanaannya masih lemah, terutama
saat terjadinya peristiwa G30 SPKI. Pada masa Orde Baru, HAM dianggap tidak sesuai dengan budaya lokal dan sering diabaikan. Pembatasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM sudah mulai marak terjadi, meskipun Komnas HAM sudah dibentuk pada tahun 1993. Penegakan hak asasi manusia di era reformasi menjadi prioritas utama, dengan lahirnya TAP MPR nomor 17 tahun 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, serta kebijakan dan lembaga yang mendukung perlindungan hak asasi manusia. Demikian pembahasan mengenai materi sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam materi maupun penyampaiannya. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.